Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita hari ini. Kita bakal langsung bahas sebuah penyakit modern yang jujur aja, pasti kita semua rasakan. Hidup yang bising, penuh distraksi, dan pikiran yang nggak bisa diem. Kita tuh benar-benar dibombardir informasi non-stop sampai rasanya susah banget buat sekedar duduk diem. Oke, mari kita selami sama-sama. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri sekarang juga. Seberapa sering sih kita maksa buat memeras makna dari suatu momen alih-alih cuma mengalaminya saja? Kita tuh sering banget sibuk menganalisis hidup, nyari-nyari konten, mikirin alasan dibalik ini itu, sampai akhirnya kita malah lupa buat benar-benar hidup di momen tersebut. Nah, akar masalahnya ini dibahas habis-habisan di sumber literatur kita hari ini. Kesadaran manusia itu emang luar biasa dahsyat, tapi setelan pabrik pikiran kita itu mengemara kemana-mana. Energi kita terus gerak, melompat dari satu pikiran ke pikiran lain, dan sumpah itu bikin mental kita capek banget kan? Bagian pertama, krisis gangguan pikiran. Lanjut ke bagian 2, menjangkarkan pikiran yang mengembara. Tahu nggak, sebenarnya umat manusia tuh udah sadar soal krisis pikiran yang suka jalan-jalan ini sejak ribuan tahun lalu loh. Buat ngatasin pikiran yang liar ini, mari kita lihat solusi spiritual kuno. Coba kita pelankan sedikit ritme kita di sini, biar kita bisa benar-benar meresapi kedalamannya. Dari sumber Emunah Builders, ada satu konsep namanya kavana. Secara harfiah artinya niat. Ini bukan sekedar niat biasa, tapi sebuah mekanika spiritual yang sangat krusial. Kavana ini prakteknya mengunci fokus kita pas lagi berdoa. Jadi dia bertindak semacam jangkar emosional dan mental. Tujuannya apa? Supaya pikiran kita nggak tiba-tiba melayang mikirin deadline kerjaan atau urusan duniawi lain pas kita lagi berusaha terhubung dengan Sang Pencipta. Dan ini ngasih gambaran yang super brilian soal gimana berbagai tradisi di belahan dunia lain juga nyadar akan energi kita yang gampang banget teralihkan ini, lalu bikin alat buat menjinakkannya. Contohnya, dari literatur Basics of Psyche, ada praktek yang namanya Simran. Nah, Simran ini bukan sekedar latihan napas biasa ya. Ini teknik meditasi yang justru pakai kekuatan kesadaran itu sendiri buat jagain pikiran dari godaan-godaan lain. Caranya, dengan memusatkan energi lewat suara dan ingatan. Yang bikin merinding tuh fenomena ilmiah di balik pelafalan mantra Vahe Guru ini. Praktik ini membagi fokus kita pas 25% di setiap suku kata. Dan tiap suku kata itu terhubung sempurna sama titik-titik fisik di tubuh kita. Coba bayangin dan rasain pelan-pelan ya. Fa itu diucapin dari tenggorokan. Terus he kerasa di jantung. Gu dari langit-langit mulut. Dan terakhir ru itu beresonansi di dahi. Gila kan? Lewat pelafalan yang penuh cinta ini, energi tubuh kita yang tadinya berantakan kemana-mana, pelan-pelan mulai jadi fokus, tenang, dan benar-benar terarah. Tapi tunggu dulu, sumber Psyche ini juga nyatet satu fase yang gak kalah penting. Begitu energi yang tadinya liar ini udah fokus, dan kalian mencapai kondisi yang disebut anand atau kebahagiaan sejati, pada akhirnya kalian bakal diminta buat melepaskan teknik itu sendiri. Betul, dilepas. Karena tujuan akhirnya itu bukan buat bergantung sama tekniknya selamanya, tapi murni buat nyapai kehadiran utuh. Memanggil yang ilahi cuma dengan modal cinta dan penyerahan diri yang total. Bagian 3. Kelelahan dalam interpretasi. Nah sekarang kita putar haluan dikit ke dunia intelektual. Percaya nggak percaya, dunia kritik seni modern juga kena penyakit mengembara yang presis sama. Pikiran yang nggak bisa diem dan gatel pengen terus menggali makna, ini udah ngerusak cara kita menikmati karya seni. Coba kita bandingkan. Di era pasca modern, kita tuh kayak tenggelam di lautan konteks. Interpretasi jadi nggak ada batasnya, makna dibongkar pasang sampai nggak ada bentuk aslinya lagi, dan jujur aja, para kritikus malah lebih sibuk pamer kecerdasan teori mereka ketimbang beneran ngeliat seninya. Bikin capek banget kan? Nah, sebagai antitesis dari rasa capek itu, sumber kita ngenalin yang namanya era pasca interpretatif. Era ini nawarin semacam keheningan yang memulihkan, lewat pengekangan yang disiplin dan kedekatan moral sama karya seni itu sendiri. Yang bikin ini makin menarik, di tahun 2025 ini muncul sebuah koreksi filosofis yang cukup radikal. Ada konsep yang namanya Museum of One. Ini tuh ibarat rumah atau wadah institusional buat pergerakan baru ini. Dan ini bukan sekedar tren gaya penulisan baru ya. Ini kontrak estetika yang benar-benar baru, di mana kritikus nggak lagi sok-sokan mendominasi atau membedah karya seni. Alih-alih begitu, mereka milih buat berlutut di hadapan momen tersebut, benar-benar menghargai kehadirannya. Bagian 4. Seni menjadi saksi. Di sini kita bisa narik analogi yang super jelas, sama kayak meditasi Simran yang kita bahas tadi, yang nyalurin energi liar jadi fokus. Nah, cara baru dalam melihat seni ini juga nyalurin hasrat intelektual kita yang suka nerka-nerka liar ke dalam sebuah keheningan yang tajam. Ada 5 risalah utamanya. Pertama,
pengekangan, yaitu nahan ego kita buat langsung komentar. Kedua, menjadi saksi, hadir tanpa merampas maknanya. Ketiga, kedekatan moral, kita mendekat ke karya yang lahir dari luka, tapi tanpa mengeksploitasinya. Keempat, penonton sebagai bukti. Dan kelima, penolakan terhadap pertunjukan. Kelima poin ini benar-benar nuntut kita buat stop acting pinter dan mulai beneran nyaksin apa yang ada di depan mata kita. Oke, kita berhenti bentar di sini. Coba resapi beban emosional dari kutipan manifesto ini. Kita tidak menginterpretasikan hantu, kita menunduk di mana mereka lewat. Wah, dalam banget ya. Ini tuh fondasi dari Hauntmark Theory. Maksudnya begini, kalau kalian habis berinteraksi sama karya seni yang luar biasa, jejak atau perubahan yang tertinggal di dalam diri kalian, itulah satu-satunya bukti nyata kalau seni itu punya kekuatan. Kalian nggak perlu menganalisis jejak itu, kalian cuma perlu menghormatinya. Bagian kelima, kehadiran di atas pertunjukan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, mekanika dari rasa hormat atau reverence itu ternyata kerjaannya persis sama, baik di ranah spiritual yang sakral maupun pas kita lagi nikmatin karya seni. Ujung-ujungnya selalu soal kehadiran yang utuh. Poin utamanya ada di sini. Entah kalian lagi merapal mantra buat tenangin jiwa, ngunci niat lewat kavana, atau sekedar berdiri kaku di depan lukisan di galeri, tujuannya cuma satu. Bertahan di momen tersebut tanpa berusaha merebut atau menguasai maknanya. Di titik di mana kita berhenti pamer ego dan berhenti manggung, nah, disitulah rasa hormat yang sejati itu baru benar-benar dimulai. Sebagai penutup sesi bedah literatur kita hari ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan provokatif ini. Coba tanyain ke diri sendiri, apakah kalian udah siap buat berhenti menginterpretasikan hidup kalian terus-terusan dan akhirnya benar-benar jadi penjaga bagi kehadiran momen-momen itu sendiri? Berhenti nuntut penjelasan buat setiap hal, stop membedah setiap kejadian, dan mulailah buat cuma, mengalaminya. Saya harap eksplorasi kita hari ini bisa mancing rasa penasaran kalian buat ngulik lebih jauh sumber-sumber keren ini. Teruslah mencari dan pastinya, teruslah hadir.